Kesempatan kali ini kita akan mulai menggunakan kelas notebook tersebut dengan mengisi berbagai macam learning material dan juga mulai mengoptimalkan setiap section yang dapat kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kita dapat mengubah dan memodifikasi welcome page sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Seperti yang kita lihat di sini, welcome to class notebook, kita dapat mengubah identitas atau judul di welcome page ini dengan mengubah teks yang tersedia di sini. Saya akan mengubahnya sesuai dengan nama kelas notebook yang saya punya, yaitu Biology HS. Kita juga dapat memodifikasi welcome page dengan mengubah workspace atau halaman kerja ini agar lebih sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Kita dapat mendelete bagian ini. Caranya, arahkan kursor teman-teman sehingga muncul tanda 4 arrows atau 4 panah seperti ini. Klik. Bagian workspace atau halaman kerja yang teman-teman klik tadi akan berubah warna menjadi gelap seperti ini menggunakan button delete untuk menghilangkannya. Seperti yang teman-teman lihat sini, maka halaman welcome page di halaman pertama ini sekarang sudah blank atau kosong. Langkah selanjutnya, teman-teman dapat mengisi halaman ini dengan gambar yang sesuai dengan mata pelajaran yang teman-teman ampu. Masuk ke bagian insert. Yang akan kita masukkan ke dalam halaman ini adalah gambar, maka masuk ke picture. Akan terdapat 3 option di sini, picture from file, from camera, or from online. Teman-teman dapat menggunakan from online ini untuk mengakses gambar-gambar yang sesuai melalui search engine Bing. Selanjutnya, teman-teman tinggal menuliskan kata kunci sesuai dengan mata pelajaran teman-teman. Saya akan menuliskan biology di sini. Jangan lupa untuk mengaktifkan Creative Commons Only, yang artinya kita dapat menggunakan file ini karena owner atau kreator dari gambar tersebut sudah men-settingnya Creative Commons Only. Artinya dibuka atau diizinkan untuk digunakan secara umum tanpa menyalahi hak cipta. Setelah teman-teman mendapatkan gambar yang sesuai, klik pada bagian gambar tersebut, kemudian insert. Gambar yang teman-teman insert tadi atau dimasukkan ke halaman page tadi akan muncul. Ini adalah gambar Biology is Life yang saya masukkan ke dalam halaman welcome page saya yang pertama. Di bagian ini, kita juga dapat mengatur ukuran. Kita dapat melakukan resize atau memperbesar gambar yang kita masukkan dengan menggunakan cara sebagai berikut. Arahkan kursor di bagian gambar pada bagian corner atau bagian pojok dari gambar, kemudian tarik ya, dan disesuaikan dengan workspace atau sesuai dengan ukuran yang teman-teman harapkan. Ya, ini adalah welcome page dari Biology HS yang saya buat. Halaman ini akan muncul pertama kali saat kita dan siswa kita mengakses kelas notebook yang kita buat. Jadi sebagaimana yang telah kita diskusikan sebelumnya, welcome page ini dapat menjadi halaman identitas dari kelas notebook yang kita buat. Kita akan bekerja di 3 section utama yang terdapat dalam kelas notebook, yaitu collaboration space, content library, dan student notebooks atau folder-folder siswa yang terdapat di kelas notebook kita. Melalui eksplorasi ketiga section group ini, kita akan mengenali fungsi-fungsi menu yang terdapat pada bagian atas kelas notebook atau yang terdapat pada toolbar dari kelas notebook itu sendiri. Yang pertama adalah file. Melalui bagian ini, kita akan memperoleh informasi umum mengenai kelas notebook, termasuk bagian dari OneNote app yang dapat kita gunakan untuk membuka dan juga mengelola serta mengatur kelas notebook di desktop version atau di dalam device kita. Yang kedua adalah print. Bagian ini memungkinkan kita melakukan printing atau mencetak halaman kelas notebook yang kita inginkan. Button selanjutnya adalah share. Button ini dapat kita gunakan untuk membagikan kelas notebook kita dengan pengaturan-pengaturan yang dapat kita kendalikan sepenuhnya. Dan yang terakhir adalah about. Ini berhubungan dengan info general atau info-info umum, termasuk privacy, cookies, privacy setting, atau diagnostik yang berhubungan dengan informasi kelas notebook kita.
Sebelum kita bekerja dengan menggunakan berbagai macam fungsi pada toolbar, kita akan mengeksplorasi bagaimana kita dapat mengatur section dan page yang kita butuhkan di dalam collaboration space dan content library. Seperti yang kita lihat bersama di sini, collaboration space dan content library secara default akan memiliki satu section seperti ini. Akan ditampilkan informasi umum dari setiap section, baik itu collaboration space maupun content library. Tapi, kita dapat memodifikasi section-section ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan dengan menggunakan button yang berada di bawah. Pada prinsipnya, setiap section dapat terdiri dari beberapa page. Kita sekarang sedang berada pada section content library. Saat saya menggerakkan kursor saya ke bagian atas collaboration space, maka sekarang saya berada pada section collaboration space. Untuk menambah section, kita dapat mengklik button ini, plus section. Kemudian, ketik nama dari section baru yang akan kita buat. Setelah itu, klik button OK. Seperti yang kita lihat di sini, sudah ditambahkan satu section baru di section collaboration space. Hal yang sama dapat kita lakukan jika kita ingin menambahkan section baru di content library. Seperti yang kita lihat bersama, saat ini kita sudah memiliki dua section di bagian collaboration space dan dua section di content library.